Ya, kali ini khusus buat anak muda. Jadi teman-teman yang merasa sudah berumur gitu ya, mending matikan aja handphonenya. Jadi jangan nonton gitu ya. Jadi kali ini kita akan ngomong soal bisnis khas anak muda. Di samping saya ada Mas Jaya Setiabudi, nulis buku The Power of Pepet Dan masih muda. ngaku-ngakunya ya. Dan beliau ini juga pendiri Young Entrepreneur Academy, terus juga pendiri youkbusiness.com ya, itu sekarang sudah kemana-mana. Beliau akan sampaikan tips simple saja buat teman-teman yang masih muda, baiknya bisnis yang seperti apa. Silakan Mas. Nah, anak muda nomor 1, jangan pernah mengatakan Anda gaptek. Kalau Anda mengatakan gaptek, berarti Anda termasuk dalam kategori dinosaurus. Nah, yang paling penting kalau anak muda, kalau bisnis, jangan lepas yang disebut namanya internet. Karena internet adalah leverage-nya. Oke? Paling penting satu adalah internet. Kedua, carilah bisnis atau produk yang bisa didistribusikan secara online. Artinya bisa dikirimkan. Ini paling penting. Oke? Nah, artinya distribusi kalau sudah bisa online, Anda tidak mengenal ruang dan waktu. Bisa kapan saja ordernya. Tentu saja ditambah dengan namanya promosinya juga harus online. Kalau di dunia fashion, simpelnya nih ya. Dunia fashion yang paling penting Anda punya ciri khas. Dan anak muda, ya, orang generasi tua rata-rata jago dalam masalah produksi. Generasi muda harus jago dalam masalah memasarkan. Jadi Anda nggak perlu produksi sendiri. Anda cari orang-orang tua yang udah jagoan produksi, tinggal Anda pasarkan. Kalau di bidang fashion, intinya di ciri khas, di lock, dikunci dengan branding Anda. Semuanya dengan branding. Pembeda abadi, ya. Nah, yang kedua kalau makanan, kuncinya apa? Anda cari nih potensial market yang simple. Nggak usah mikir makanan yang pakai kreatif macam-macam, tapi masih sifatnya belum jelas. Kita cek aja, makanan sudah 30 tahun ya, long last, everlasting sampai saat ini. Contoh sederhana, Jakwe misalkan. Ada nggak merek yang terkenal? Belum ada merek terkenal. Itu loh Jakwe di-brandingkan. Ya, Risoles belum ada merek terkenal, di-brandingkan. Ini sudah ada merek terkenal, nggak usah. Kita mau memberi nilai tambah Mas ya? Benar. Jadi ada komunitas, kita berikan nilai tambah. Nah, komunitas nilai tambah di-branding, dikunci dengan branding tersebut. Tapi jangan nanti membuat namanya lagi membuat dapur apa, rumah makan apa, jangan. Pakai kata kunci, sudah fokus aja, misalnya Jakwe apa, kan begitu. Nah, itu sudah difokusin banget tuh, dikunci, kata kuncinya itu kita menjadi nomor 1 dalam satu kategori produk. Itu aja kuncinya. Jualan Jakwe juga bisa kaya kok. Terus itu barang juga mesti tersedia masif gitu ya. Jadi nggak bisa masak manual nggak bisa. Kalau bisa, itu bisa di-delivery kan. Kayak mungkin kita perkenalannya pakai goreng duluan atau apa, outlet yang offline kan. Tapi bagaimana setelah itu, contoh nih ya, ada yang jualan cireng gitu kan. Itu cireng di frozen kan, bukan frozen sih, di vakum dia, bisa dikirim dalam waktu 3 hari, nggak usah pakai frozen. Jadi kan bisa tahan lama, bisa masif ya, bisa dikirim ke Sulawesi, ke Kalimantan, kemana-mana gitu ya. Iya, betul. Jangan berpikir goreng baru jual, akhirnya kan pasarnya terbatas. Betul, geografis nanti transportnya. Gitu. Nah, kalau bisa main kirim-kirim, ya promosinya online gitu ya, terus juga pembayaran juga online, ininya semi offline dikit ya karena kirim fisik gitu ya. Nah itu namanya leverage, jadinya percepatan. Ya. Jadi kalau teman-teman masih muda, ya kalau tak praktek ilmu ini menurut saya terlalu ya, karena simple banget ya, nggak usah ribet-ribet, nggak usah ruwet, praktek.